Oke, Assalamualaikum Melin. Waalaikumsalam Ibu. Iya, Melin gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah Ibu Ibu juga bagaimana? sehat. Alhamdulillah Ibu juga sehat. Ya, udah lama ya kita nggak ketemu selama pandemi ini. Akhirnya kita ketemu nih sekarang di via Zoom. Iya Bu. Oke, Melin sehat ya, Alhamdulillah ya. Keluarga juga sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu gimana sehat? Alhamdulillah Ibu sehat, keluarga Ibu juga pada sehat. Melin aktivitasnya selama ini apa aja selain belajar online? Banyak sih Bu. Soalnya kan di rumah di rumah itu kan lebih banyak sama keluarga juga gitu kan, bukan cuman belajar, tapi bisa bantu orang tua juga gitu. Ya. Itu aja sih Bu. Oke, berarti aktivitasnya sekarang ini belajar online, di tengah kesibukan belajar online juga mumpung lagi di rumah, bantu-bantu orang tua gitu ya. Iya, Berarti quality quality time sama family time-nya lebih banyak nih ya dibanding sebelum pandemi. Jadi menghabiskan waktu lebih banyak sama keluarga, betul? betul banget Ibu. Iya, Soalnya kan alhamdulillah. sebelum pandemi kan iya, banyaknya di sekolah. Sekarang kan lebih banyak sama keluarga juga, jadi enak belajarnya bisa dibantuin sama orang tua juga. Jadi pengawasan orang tuanya lebih apa ya? Lebih banyak gitu. Oke, alhamdulillah ya. Melin, kita udah lama nih nggak ketemu. Sekarang kita alhamdulillah ketemu di Zoom, via Zoom untuk apa Mel? Udah tahu belum kita mau ngapain? Waktu itu Ibu mau ini ya, konseling katanya. Iya, Cuman konseling Meli belum tahu karir. sih konselingnya apa. Jadi Hmm, kali ini kita mau ngadain konseling karir. Nah, sebelumnya Melin udah tahu belum konseling karir itu apa? Mungkin sebelumnya udah pernah denger dikit lah tentang konseling karir, tapi nggak ngerti-ngerti banget apa gimana, apa sebenarnya udah ngerti banget gitu tentang konseling karir. belum sih Bu, cuman kayak pernah dengar kata konseling aja gitu. Kayak Mm-mm. konseling tuh kan kayak menurut Melim kayak curhat-curhat aja, kayak apa? Sharing-sharing gitu tuh. Mm. Itu aja sih Bu, kalau konseling karirnya mah belum sih. Masih awam gitu. Ya, jadi masih belum ada gambaran penuh ya untuk tentang Iya, pengertian konseling karir. Kayak Ibu jelasin ya. Jadi, gini Mel, konseling karir itu adalah bantuan profesional yang diberikan oleh konselor atau di sini kan Ibu sebagai guru BK kepada konseli, yaitu kepada Melin sebagai murid Ibu yang sekarang ini sedang duduk di kelas 12 ya. Jadi bantuan profesional ini bantuan yang iya. mengenai layanan konseling karir. Jadi bantuan pemilihan atau pemutusan karir seperti itu. Ngerti nggak? Oh, jadi nanti konseling karir kan intinya konseling karir itu ibu nanti bantuin Melin buat Mm-mm. milih atau apa? Intinya tentang karir gitu kan, Bu? Iya Tentang betul. pilihan jurusan atau nanti yang Melin bakalan pilih gitu. Ya, betul banget itu. Jadi kan Melin sekarang kelas 12 nih, tentunya sekarang lagi bingung-bingungnya pemilihan karir Iya, ketika nanti sudah lulus tuh mau ngapain, entah nanti pengen kerja atau misalkan pengen kuliah, kuliah pun pengen ngambil jurusan apa kan bingung tuh. Nah, di sini kita sama-sama diskusi, Ibu juga bakal bantu, bakal bimbing Melin mengenai pemutusan pemilihan karir ini gitu. Nah, ada yang ditanya lagi nggak mengenai definisi atau pengertian dari konseling karir ini? kayaknya nggak ada sih. Udah paham. Oke, nggak ada ya. Berarti udah paham ya. Nah, jadi sebelumnya juga, Nanti kenapa Mel? tujuannya itu tadi Bu, buat apa? Tujuannya itu Tujuan konseling untuk karir? tujuannya itu untuk membimbing Melin dalam pemutusan pilihan karir. Seperti itu, ya. Hmm, Jadi gini, tapi nah, itu kenapa? kan Bu, keputusannya ada di Nah, Melin ya? ya betul. Jadi nanti Keputusan karirnya.
ada di Melin kan? Iya, jadi nanti walaupun sama ibu dibantu, Melin juga nanti yang akan sendiri memutuskan pemilihan karir gitu. Jadi bukan ibu yang mutusin, tapi secara mandiri Melin akan memutuskan pilihan Melin gitu mengenai pilihan karir ini gitu. Nah, selain itu di sini kita juga akan ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang dibicarakan oleh Melin, masalah apapun yang nanti diungkapkan oleh Melin, insya Allah akan Ibu rahasiakan mengenai data ataupun informasi selama konseling karir ini berlangsung, seperti itu. Dan pada akhirnya nanti Melin ini akan memutuskan sendiri pilihan karir yang akan dipilih oleh Melin gitu. Seperti yang tadi Melin tanyakan, betul. Jadi nanti Melin akan memutuskan sendiri apa pilihan karir Melin, walaupun nantinya Ibu akan ikut membimbing seperti itu, mengarahkan, tapi sepenuhnya keputusan akan dikembalikan kepada Melin, seperti itu. Mungkin ada yang kurang jelas atau ingin tanyakan lagi? Nggak ada sih Bu, udah Ada cukup. ya? Oke. Udah cukup jelas. Oke, siap. Berarti sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya ya. Nah, sebelumnya kan Ibu sudah melakukan asesmen mengenai informasi data pribadi, latar belakang mengenai Melin, seperti itu, mengenai kehidupan sehari-hari Melin dan latar belakang Melin. Nah, boleh nih di sini Melin menceritakan ulang mengenai informasi-informasi yang sebetulnya Ibu udah ada gitu ya, karena hasil asesmen yang sudah Ibu lakukan terhadap Melin. Mungkin Melin bisa menceritakan kehidupan sehari. Nggak ada. Oke, tadi kan Melin udah nyeritain tentang kehidupan sehari-hari Melin serta keluarga Melin. Nah, sekarang Ibu pengen tahu nih, sebetulnya apa sih cita-cita Melin, kebiasaan Melin, atau mungkin hobi Melin gitu. Biar Ibu juga tahu nih, ternyata oh Melin tuh hobinya ini, cita-citanya ini gitu. Boleh dong ceritain ke Ibu. Oke Ibu, jadi cita-cita Melin itu sekarang ya Bu ya, pengennya jadi guru kayak gitu. Cuman perjalanan cita-cita Melin dari SD sampai SMA ini kayak berubah-ubah gitu tuh Bu. Berubah-ubahnya tuh dari SD pengen jadi guru, karena kan ada salah satu guru yang Melin suka gitu kan. Terus pas SMP itu cita-citanya pengen jadi dokter. Pas sekarang SMA pengen jadi guru, soalnya kalian punya teteh juga guru gitu, punya kakak perempuan maksudnya. Jadi guru juga. Terus kalian mikirnya gini, kalian pengen jadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu kan Bu. Kan guru itu ilmunya itu kan bisa bermanfaat ya untuk orang lain kayak gitu. Terus kalau untuk hobi Melin sendiri itu, hobi Melin suka baca buku, tapi jarang-jarang sih. Terus suka dengerin musik juga. Terus hobinya nyanyi. Ini sih Bu, apa sedikit cerita tentang hobi Melin nyanyi. Melin juga nggak tahu ya, Boleh. entah ini bakat atau tapi kalau minat iya gitu. Tapi kalau bakat kayak tahu juga sih. Cuman waktu SD suka ikut itu apa paduan suara kayak gitu tuh Bu. Terus ternyata suara Melin juga lumayan, katanya lumayan bagus gitu. Jadi kayak ya Melin juga sih bukan ngerasa GR ya Bu. Cuman apa suka ikut seleksi juga gitu kan, kayak mewakili sekolah buat ikut nyanyi apa lagu daerah kayak gitu gitu kan. Terus ada juga sih, terus kakak Melin kayak gitu apa anak band kayak gitu dulunya. Jadi mungkin apa ya, jadi kayak ke Melin tuh suka juga gitu ke musik kayak gitu Bu. Jadi Melin tuh sebenarnya banyak sibuk hobinya, kayak hobinya juga kayak main badminton kayak gitu, kayak anak-anak pada umumnya belajar kayak gitu. Cuman kan suka ini tuh Bu apa suka jahil juga sih sama temen kayak gitu. Terus kadang iya namanya masih labil ya Bu, suka ikut-ikutan temen juga, kayak belajarnya males kayak gitu gitu kan. Kalau apalagi ya apalagi ya Kalau sama itu temen sih Bu. hubungannya gimana? Suka berantem kah atau ya bercanda-bercanda aja gitu atau gimana? Ya Bu, waktu kecil tuh agak tomboy, sampai SMP tuh agak tomboy. Jadi kayak mainnya tuh pengennya sama cowok aja gitu tuh Bu, karena menurut Melin jadi cewek mah ribet gitu.
Jadi pokoknya dari SD sampai SMP itu paling hobinya, bukan hobi sih, suka mainnya sama cowok aja karena enak aja gitu Bu kalau sama cowok kayak gitu. Kan sama cewek mah suka suka itu ya, suka apa, marah-marahan atau kayak gimana kayak gitu. Suka baperan gitu tuh Bu kalau cewek. Tapi Jadi, pas nginjak SMA baru tuh ngerasa kayak baru tuh ngerasa kayak kayaknya Melin tuh kan cewek ya, ya harus jadi cewek kayak gitu, kita harus feminim kayak gitu. Itu sih Bu. jadi Melin tuh awalnya sebetulnya rada tomboy gitu ya Mel ya? Iya, Baru ada lumayan tomboy. feminis gitu waktu pas SMA gitu. Iya SMA. Pas Nah, kenal sama ini sih Bu, lawan jenis kayak gitu tuh. atau pas naksir sama lawan jenis gitu. Sebenarnya kalau naksir tuh kayaknya dari kecil deh Bu, kayak dari SD tuh udah cinta-cinta monyet kayak gitu kan. Terus ya waktu SMP atau SMA baru tuh kayak ngerasa kok beda ya gitu. Kayak ada rasa apa gitu tuh kalau Pasti beda ya, lawan soalnya kan jenis tuh. SMA mah Tapi nggak udah tahu itu tuh puber rasa apa gitu. gitu. Iya, sekarang juga gitu. Sekarang di sekolah Melin temennya punya berapa orang yang Melin bener-bener percaya banget gitu, kayak yang bisa disebutnya sebagai sahabat Melin banget nih gitu. Jujur sih Bu, cuman ada satu Dan ada satu yang ya. bener-bener apa ya? Yang kalau kemana-mana sama dia kayak gitu. Terus suka suka cemburu gitu Bu kalau misalkan teman dekat sama main sama yang lain kayak gitu. Tapi kalau pertemanan Padahal sama teman-teman sama yang cewek lain, gitu tuh. iya. Tapi kalau pertemanan sama teman-teman yang lain, tetap ya. Sama teman. Iya, tetap baik kok Bu, tetap ngejalin. Cuman enggak deket banget. Oke, jadi Melin pertemanannya di sekolah itu punya satu orang yang deket banget gitu ya sama Melin ya. Tapi tetap Iya. kayak sama yang lain itu teman gitu ya, nggak musuh-musuhan gitu ya. Apalagi kayak harus bergenggengan gitu. Kalau misalkan Ibu boleh tahu hubungan kedekatan Melin dengan guru-guru di sekolah gimana? Ada nggak guru yang deket sama Melin atau Melin tuh biasa aja sama guru kayak orang asing, kayak karena terlalu segan atau gimana? Alhamdulillah, alhamdulillah enggak sih Bu, kalau sama guru-guru hubungannya baik. Kayak kan Melin bukannya ini ya, Melin salah satu anak yang lumayan aktif juga di kelas kayak gitu. Apalagi kalau masa kayak Bu matematika di sekolah Ibu kayak gitu, karena Melin tuh kalau belajar matematika cepet gitu tuh Bu, cepet tanggap, terus ya enak aja gitu, seneng kayak gitu Bu. Kalau ke salah satu guru yang emang Melin pelajarannya suka banget, tapi ke yang lain juga tetap gitu. Tapi ada sih beberapa guru yang Melin tuh ngerasa segan atau takut kayak gitu tuh Bu. Ada sih. Tapi selama ini ada nggak guru yang misalkan Melin kalau mau cerita apa-apa tuh Melin ke dia gitu atau gimana? Oh, paling kalau itu mah Bu, ya, guru matematika gitu tuh. Dekatnya sama guru matematika, sama kayak paling punya masalah apa, suka cerita kayak gitu. Nanti dikasih solusi kayak gitu. Oke, berarti hubungan sejauh ini sama guru baik-baik aja ya. Melin juga nggak pernah ada masalah kan di sekolah? Alhamdulillah enggak Bu, enggak pernah. Cuman waktu itu pernah sih kesiangan.
sekali doang Bu, disiplinnya kurang. Sekali doang atau dalam seminggu itu misalkan 2, Enggak, 3 gitu? enggak Bu, itu sekali Ya, dalam alhamdulillah ya. dalam perjalanan. Iya. Kalau di rumah sehari-harinya Melin tuh kalau misalkan ada tugas langsung ngerjain apa gimana Mel? Apa misalkan ditunda dulu gitu? Karena misalkan males apa gimana gitu? Kalau Melin Bu gimana? Mood Melin gitu kayak Melin tuh kalau mau ngerjain tugas nih harus diniatin dulu kalau jadi dikumpulin semua niatnya baru nanti Melin kerjain, tapi kalau Melin lagi males itu nggak bakal Melin kerjain Ibu, tapi sekalinya ngerjain beres kayak gitu tugas-tugasnya. Melin juga tetap ngutamain bahwa itu tuh tugas tanggung jawab gitu kan yang harus Melin penuhi kayak gitu. Jadi harus nunggu mood gitu ya kalau misalkan mau ngerjain tugas. Iya, tapi kan Bu tergantung ini juga pengumpulan tugasnya. Kalau misalkan nggak mood terus tapi tugasnya udah mau dikumpulin kan tetap harus dikerjain kan Bu? Gitu. Ya berarti sejauh ini Melin selalu ngerjain tugas yang dikasih sama guru ya? Nggak pernah nggak ngerjain? Iya, alhamdulillah. Oke, tadi udah membicarakan permasalahan tentang keluarga, tentang sekolah, pertemanan di sekolah, hubungan dengan keluarga. Mungkin sekarang Ibu pengen tahu nih gambaran Melin mengenai masa depan Melin tuh Melin yang Melin pengen tuh kayak gimana gitu. Tadi kan Melin bilang cita-cita Melin menjadi guru gitu. Udah ada gambaran belum sih harus ngapain gitu untuk bisa mencapai cita-cita itu gitu. Misalkan Melin pengen hidup di kota gitu, pengen ngerasain kehidupan kota segala macem gitu. Apa gimana? Iya, kalau Melin sendiri gambaran cita-cita Melin itu ya pengen jadi guru gitu kan. Terus pengen mengabdi ke sekolah-sekolah yang mungkin tenaga pendidiknya kurang gitu Bu, kurang memadai kayak gitu di pelosok-pelosok. Itu kan banyak ya Bu ya yang eh, apa kesulitan mendapatkan tenaga pendidik kayak gitu. Bisa jadi guru di salah satu ya, sekolah yang belum terjamah sama siapapun gitu. Tapi eh, apa ya? Tapi peran kita tuh besar gitu Bu dalam sekolah tersebut. Itu Ibu. Oh, oke, berarti niat Melin udah bagus ya sejak sekarang ini. Pengen jadi tenaga kerja di daerah-daerah pelosok gitu. Kayak gitu. Ya, terutama mungkin dari daerah asal Melin yang Pandeglang ya itu banyak banget daerah-daerah pelosok. Mungkin nanti ke depannya Melin bisa jadi guru yang menginspirasi untuk murid-muridnya di sana. Ya, Mel ya. Iya, Oke, Ibu doain semoga semua yang Melin harapkan dan Melin impikan yang mulia itu, impian cita-cita Melin yang mulia itu bisa tercapai ya, Mel ya. amin Ibu. Nah, sekarang Melin udah ada persiapan belum nih menuju SBMPTN ya? Menuju ujian masuk untuk universitas nanti gitu. Udah ada persiapan belum? Atau sekarang masih bingung atau gimana gitu ya? Atau sekarang masih main-main sama teman-teman gitu. Kalau teman deket Melin sendiri tuh udah ada belum kayak ajakan, ayo yuk kita belajar buat masuk kuliah yuk gitu, buat nanti tes masuk kuliah gitu. Atau masih kayak yang ya nongkrong-nongkrong aja di sekolah gitu ya, belum kepikiran masalah kuliah. Atau gimana tuh? Iya Bu, kan Melin kan kelas 3 ya Bu, kelas 12 itu kan banyak banget kompleks, udah harus mikir UN juga kan, harus mikir SNMPTN, harus mikir SBMPTN. Kalau sejauh ini Melin nyiapin SBMPTN tuh kayaknya belum sih Bu, baru SN kayak gitu. Karena kan SN itu dari nilai rapot ya Bu ya, nilai rapot kayak gitu. Tapi tetap Melin suka obrolin sama teman-teman kayak gitu. Nanti kalau misalkan ada persiapan SBMPTN bisa ajak saling mengajak kayak gitu. Gitu sih Bu. Berarti enak tuh kalau misalkan punya temen, Melin bisa sambil belajar bareng sama temen ya. Jadi walaupun nanti lagi males gitu ya, misalkan tiba-tiba lagi down gitu, bisa minta teman-temannya untuk semangatin gitu. Mungkin Melin tuh bisa tuh kayak ngajak teman-temannya untuk ikut belajar gitu.
Biar teman-teman yang belum kepikiran untuk kerja atau kuliah juga bisa ikut kepikiran pas sama Melin. Gitu ya, Mel ya. Oke, sekarang kita ke tahap selanjutnya ya. Jadi kan sebelum melakukan konseling karir ini, Ibu udah melakukan asesmen terhadap informasi mengenai data informasi pribadi dan kehidupan sehari-hari tentang Melin gitu. Nah, Melin boleh dong ceritakan ke Ibu mengenai kehidupan sehari-hari Melin yang sudah Melin lakukan gitu, dan data-data informasi mengenai Melin. Ya, silahkan. Dari diri Melin sendiri ya, Bu? Iya, betul. Ceritain ya? Betul sekali. Iya, Melin itu kan berasal dari sebuah keluarga yang sederhana gitu tuh, Bu. Terus Melin anak terakhir atau anak bungsu gitu. Dan orang tua Melin itu, bapak kerjanya buruh, kalau ibu berumah tangga. Dan kakak Melin itu sudah banyak yang menikah gitu kan. Dan Melin salah satu anak yang terakhir yang tinggal disekolahin gitu, biayain kayak gitu. Terus kalau misalkan apalagi ya Bu? Mungkin kehidupan sehari-hari Melin. Oh iya, kehidupan sehari-hari Melin, Melin di rumah itu biasanya bantu orang tua kayak gitu, beres-beres rumah kayak biasanya aja Bu, biasa seorang perempuan gitu kan, atau seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Iya, Terus betul. belajar juga. Sama paling suka ngurusin ponakan juga di rumah gitu, kalau misalkan ponakannya ada kayak gitu. Oke, itu Terus kalau misalkan di rumah, lanjut. ya? Lanjut. Enggak Bu, tadi Ibu. Kenapa tadi Ibu bilang? Ya, itu kan yang Melin ceritakan mengenai informasi keluarga Melin ya dan kehidupan sehari-hari Melin. Ada lagi nggak yang mau disampaikan mengenai kehidupan keluarga Melin sehari-hari? Apa ya? Keluarga Melin alhamdulillah keluarganya selalu selalu harmonis gitu kan Bu. Terus nggak pernah, jarang banget ada masalah kayak gitu. Cuman apa ya? Mungkin dari Melin pribadi gitu kan. Melin sekarang itu kayak mungkin dari pola asuh kedua orang tua gitu tuh Bu. Pola asuh kedua orang tua Melin itu kan agak kasar, bukan kasar sih, agak tegas gitu. Terus itu juga mempengaruhi ke kepribadian Melin juga gitu. Dari mempengaruhi kepribadian, mempengaruhi nilai-nilai yang ada dalam diri Melin kayak gitu. Terus mungkin bakat sama minat juga kayak gitu mempengaruhi kayak gitu sih. Oke, itu ya. Itu mengenai keluarga dan kehidupan sehari-hari Melin. Kalau teman-teman di sekolah Melin bagaimana? Kehidupan sehari-hari Melin di sekolah gitu. Kalau Melin di sekolah ya kayak anak biasanya yang lain gitu kan, berteman sama siapa aja, nggak milih-milih kayak gitu. Cuman kalau Melin pribadi orangnya nggak terlalu suka kayak punya grup gitu tuh Bu, nggak terlalu suka berkelompok. Jadi kalau punya teman ya udah gitu, temenan sama semuanya. Paling punya teman dekat ya beberapa aja gitu, nggak harus semuanya harus dekat banget gitu. Karena kan Melin juga pernah punya ini sih Bu, punya masa lalu yang kurang enak juga sih di masalah pertemanan kayak gitu. Jadi itu membuat Melin pada akhirnya percaya dengan beberapa orang aja gitu ya. Iya. Ya, oke. Tadi mengenai kehidupan sehari-hari dan data informasi Melin. Jadi bisa disimpulkan Melin itu termasuk keluarga lahir dari keluarga yang sederhana gitu dan keluarga yang harmonis gitu ya. Anak bungsu ya Mel ya. Ya, anak yang terakhir Iya. dibiayai oleh orang tua gitu. Nah, tapi alhamdulillah keadaan keluarga Melin sangat harmonis dan jarang sekali ada yang namanya pertengkaran atau permasalahan gitu. Mengenai kepribadian Melin juga Melin sudah merasa kalau misalkan kepribadian Melin itu berpengaruh
pola asuh orang tua Melin itu berpengaruh terhadap kepribadian Melin yang sekarang Melin rasakan gitu ya. Karena pola asuh dari keluarga Melin lumayan keras mungkin, jadi berpengaruh mengenai apa yang ada di dalam diri Melin, itu mengenai keluarga Melin gitu ya. Melin juga di rumah ternyata rajin ya, sering bantuin orang tua gitu ya, terus sering bantuin keluarga gitu ya, sebagai anak perempuan di rumah gitu ya. Kemudian kalau kehidupan di sekolah Melin sekolah seperti anak biasanya gitu ya, belajar dan berteman gitu. Dan satu hal yang unik dari Melin tidak punya kelompok-kelompok ya, jadi berteman dengan siapapun gitu ya. Iya. Tapi ya tentu ya siapapun pasti punya beberapa orang yang dekat dengan dia gitu, satu atau dua atau tiga gitu. Jadi yang benar-benar dipercaya nih sama dia gitu. Biasanya kayak gitu ya kalau anak-anak SMA gitu ya, anak-anak remaja lah ya gitu. Dia pasti punya yang namanya satu atau dua atau tiga sahabat yang benar-benar Iya. sahabat gitu. Tapi main tetap sama siapa aja ya Mel ya. Iya, Ibu. Oke, terima kasih Melin sebelumnya sudah bercerita sama Ibu mengenai data informasi gitu, kehidupan sehari-hari dan mau jujur sama Ibu gitu tentang keluarga Melin, tentang sekolah, tentang pertemanan Melin di sekolah gitu. Makasih banyak ya Mel, udah percaya sama Ibu. Iya. Oke, Iya, Ibu. selanjutnya. Sama-sama. Jadi kan kegiatan yang tadi sudah kita lakukan dari awal sampai akhir itu, Ibu melakukan analisis kepada Melin gitu ya, mengenai data informasi keluarga, pertemanan, sekolah Melin yang mungkin saja nanti mempengaruhi pola pikir Melin mengenai pemilihan karir yang akan Melin lakukan gitu. Jadi itulah kenapa Ibu tadi menggali mengenai informasi tentang Melin gitu ya. Jadi selama konseling ini berlangsung, ada beberapa hal yang memang menjadi patokan atau tujuan mengenai pemilihan karir, pola pikir pemilihan kayak Melin nanti gitu. Mungkin tadi yang Melin ceritakan ada berpengaruhnya gitu terhadap pemilihan karir yang Melin pikirkan sekarang gitu ya. Nah, mungkin untuk sesi yang pertama kita cukup sampai di sini. Nah, pengen deh Ibu dengar dari Melin gimana sih kesan dan pesan di sesi pertama ini? Kesan dan pesan di sesi pertama. Iya. Ya, alhamdulillah Bu, Melin senang gitu kan bisa sharing cerita sama Ibu gitu kan. Jadi apa ya, ngerasa kalau misalkan Melin itu ngerasain yang Melin rasain tuh nggak Melin doang gitu. Tapi Melin juga bisa percaya sama seseorang yang Melin rasa bisa gitu untuk membantu Melin nanti ke depannya seperti apa kayak gitu. Terutama itu dalam pemilihan karir ya Bu, nanti di masa depan. Oke, nah tadi Ibu senang sekali mendengar pendapat dari Melin mengenai kesan pesannya. Berarti selanjutnya bisa ya kita adakan lagi sesi konseling karir di pertemuan selanjutnya atau di sesi selanjutnya. Nah, mungkin untuk sesi sekarang ini cukup sampai di sini. Nanti setelah beberapa hari mungkin kita bisa mengadakan pertemuan lagi untuk sesi berikutnya mengenai konseling karir. Seperti itu ya, Mel? Iya, Ibu. Oke, ada yang ingin ditanyakan, Mel, sebelum Ibu tutup sesi ini? Kayaknya nggak ada sih, Bu. Nggak ada cukup. ya? Oke, kita ketemu di sesi selanjutnya, Melin ya. Oke, sehat-sehat yang Melin. Salam Iya, untuk Ibu. keluarga. Ibu tutup ya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Assalamualaikum, Melin. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, alhamdulillah ya, Mel. Kita ketemu lagi hari ini. Iya, Ibu. Melin, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Ibu Melina sehat, Pak. Sehat terus. Keluarga juga sehat ya? Ibu gimana? Ibu juga Iya, alhamdulillah sehat. alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kalau Melin sehat dan keluarga Melin juga sehat. Melin akhir-akhir ini masih terus ngerjain tugas ya? Tugas dari sekolah Iya, secara Bu, online tugas ya? sekolah. Gimana? Pusing Iya, gak tugas nih? sekolah banget, Bu. Pusing banget. Hmm. Kayak sekolah offline ke online tuh ini nih Bu, lebih kayak banyaknya tugas kayak gitu tuh.
Mm-mm. Tapi Kayak tetap gitu. Bikin tapi tetap stres juga harus sih. jaga kesehatan ya, walaupun stres. Iya, Ibu siap. Iya, harus menyeimbangkan pola makan dan memanage waktu dengan baik gitu ya, walaupun sibuk di tengah tugas-tugas online gitu ya. Iya. Oke, Melin, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah melakukan kegiatan konseling karir ya. Ibu udah Iya, Ibu. Iya, Melin juga udah cerita banyak sama Ibu mengenai latar belakang kehidupan Melin, mengenai kehidupan Melin sehari-hari gitu, tentang pertemanan Melin di sekolah, tentang keluarga Melin, keadaan keluarga Melin gitu. Ibu senang sekali Melin sudah memberikan kepercayaan kepada Ibu. Nah, di sesi pada kali ini kita akan melakukan lagi nih konseling karir untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Melin mengenai pemilihan karir seperti itu. Sebelumnya ada yang mau ditanya nggak sebelum kita mulai nih? Oh, jadi sesi ini tuh lanjutan dari sesi sebelumnya ya, Bu ya? Ya, betul. Jadi saya lanjutan dari sesi sebelumnya. Kan sebelumnya Ibu bilang kalau misalkan sesi kita nggak sampai di sini aja, kita akan melakukan sesi selanjutnya di kemudian hari. Dan alhamdulillah sekarang kita ketemu lagi ya, Mel. Iya. Untuk waktunya berapa lama itu, Bu? Untuk waktunya estimasinya kita minimalkan 30 menit dan maksimalnya sekitar 1 jam atau 60 menit gitu. Oke, Ibu. Oke. Oke, untuk bisa mengefektifkan waktu ya di sesi konseling ini, mungkin karena yang namanya konseling karir ya, Ibu pengen tahu dulu nih permasalahan Melin mengenai pemilihan karir. Maksudnya gini, dalam pemilihan karir kan Melin sekarang ini udah kelas 12, mungkin Melin merasa bingung gitu ya untuk pemilihan karir mengenai jurusan kuliah, universitas kuliah, atau mungkin pemilihan kerja yang dimana permasalahan itu kan pasti punya latar belakangnya ya, yang disebabkan mungkin karena keluarga, karena pertemanan, karena keinginan, atau segala macam. Silakan Melin ceritakan kepada Ibu. Silakan. Iya, Ibu. Ya, izin bercerita ya, Ibu, mengenai Oke. permasalahan yang Melin alami. Karena kan Melin juga udah kelas 12, mungkin harus sudah memikirkan masa depan gitu kan. Masa depannya yang akan Melin pilih seperti apa gitu. Salah satunya ya ingin melanjutkan, kebingungan Melin ingin melanjutkan studi lanjutan ke universitas atau jurusan apa gitu Hmm. yang Melin pengen gitu. Karena jujur sih Bu, keinginan Melin tuh banyak gitu, pengen masuk sini, pengen masuk situ, kayak gitu kan Bu. Cuman kan Melin juga kadang suka banyak lah permasalahan-permasalahan yang apa ya, faktor yang tidak mendukung Melin memilih karir tersebut kayak gitu, salah satunya keluarga juga gitu kan, lingkungan atau apa diri Melin sendiri juga atau pengaruh teman juga gitu kan di sekolah. Masih merasa bingung sih Bu pemilihan karirnya, mau jurusan apa, mau univ apa kayak gitu. Hmm. Oke, karena masih bingung nih ya, apa sih yang membuat Melin tuh bingung mengenai permasalahan karir yang pengen Melin jalani nanti gitu? Apa yang bikin Melin bingung? Iya, yang bikin Melin bingung sebenarnya dari cita-cita sendiri juga sih. Karena cita-citanya masih labil gitu tuh Bu, belum apa ya, belum netap pengen di satu cita-cita gitu. Kayak gitu. Oke, itu ya. Jadi masih bingung mengenai cita-cita Melin gitu ya. Karena cita-cita Melin ternyata nggak cuma satu gitu, banyak yang Melin pengenin gitu ya. Nah, selain permasalahan itu apalagi? Mungkin dari keluarga, mungkin dari pertemanan, atau mungkin dari lingkungan, atau segala macamnya silahkan. Nah, sebenarnya Bu kalau keluarga Melin sendiri tuh nggak apa ya, bukan terutama orang tua ya, bukan orang tua yang terlalu mengekang atau terlalu kamu harus nanti kamu harus jadi ini ya, harus jadi itu ya gitu. Jadi terserah anaknya sebenarnya maunya seperti apa gitu. Yang penting orang tua tuh ngedukung dan memang faktor ekonomi juga kan mendukung gitu. Cuman ya Melin juga ngerasa sih Bu kayak pernah sih ada pemikiran kayak kayaknya Melin nggak mau deh gitu kan kuliah, pengennya kerja aja kayak gitu. Cuman ya Melin juga ngerasa apa ya, Melin punya sesuatu gitu yang harus Melin perjuangkan kayak gitu, kayak bakatnya Melin, minatnya Melin gitu kan, yang mungkin kedepannya bisa menunjang pemilihan karir Melin yang akan datang kayak gitu. Hmm.
Oke, kalau untuk sekarang nih yang Melin pikirkan tuh Melin tuh pengen kuliah di mana, pengen kuliah jurusan apa gitu, udah kepikiran belum? Sebenarnya kalau pengen kuliah kemana, ada sih Bu, ada kepikiran ke situ gitu kan. Mm-mm. Eh, Pengennya kuliah di universitas yang mungkin ya Bu ya, bisa dibilang beken kayak gitu, kayak keren kayak gitu. Kayak UI, UI enggak sih, kayak Unpad, Unpad, Universitas Pajajaran, Mm-mm. terus UPI. Intinya yang pengennya di Bandung sih Bu, kalau misalkan milih universitas kayak gitu. Hmm. Cuman kan faktor tadi, faktor lingkungan, faktor keluarga juga sebenarnya kalau Melin kuliah di jauh tuh kurang mendukung gitu tuh Bu. Hmm. Jadi orang tua sebenarnya pengennya anaknya tetap kuliah, iya kuliah nggak apa-apa, cuman nggak boleh yang jauh banget kayak gitu. Mungkin karena khawatir juga kali ya Bu, atau Hmm. gimana nggak tahu Melin juga. Apa yang membuat orang tua Melin itu merasa kayaknya Melin tuh nggak boleh nih, maksudnya tidak memperbolehkan Melin untuk kuliah di jauh gitu. Apa yang membuat orang tua Melin tidak memperbolehkan? Iya, Melin juga sebenarnya dari sesi sebelumnya kan Melin lupa ya nyeritain tentang keadaan kesehatan Melin sendiri kayak gitu. Mungkin kayak Melin tuh anaknya lemah gitu tuh Bu, Hmm. kesehatannya kurang. Jadi kurang ngejaga kesehatan, otomatis kan pasti orang tua khawatir kalau misalkan anaknya jauh dari orang tua, Hmm. nanti gimana nih, takut anaknya tiba-tiba sakit, nggak ada yang ngurusin atau kayak gimana. Jadi kalau misalkan kuliahnya di tempat yang agak masih satu provinsi, ya itu masih dibolehin. Itu sih lebih ke faktor kesehatannya gitu. Jadi lebih kepada faktor kesehatan ya. Jadi nggak boleh Melin jauh-jauh kuliahnya sama orang tua gitu. Karena kekhawatiran orang tua kepada anak gitu ya. Apalagi anak perempuan, apalagi anak bungsu ya. Gitu. Iya. Oke, selain itu ada lagi permasalahan yang Melin rasakan mengenai pemilihan karir. Kayak misalkan mungkin sebetulnya Melin tuh udah ada nih universitas atau jurusan yang pengen Melin masukin, cuman nggak percaya diri karena mungkin minat dan bakat yang Melin itu nggak punya di situ, atau mungkin karena keluarga tidak mendukung gitu dari segi biaya ataupun dari segi dukungan secara moral gitu atau bagaimana. Hmm. Iya, iya sih Bu. Tadi kan apa? Sebelumnya Melin juga belum menceritakan bahwa sejak SMP itu Melin punya cita-cita juga ya pengen jadi dokter gitu kan. Hmm. Salah satunya pengen jadi dokter. Terus kepikiran banget tuh pas sekarang nih gitu kan. Pengen masuk ke kedokteran juga di Bandung. Itu kan Hmm. lagi-lagi faktor ekonomi, faktor mungkin orang tua juga ngerasa ya jangan dokter lah gitu kan. Itu mungkin terlalu tinggi, tapi Melin mikir ya kenapa Melin emang bukan orang yang terlalu apa ya ekonominya tuh di tingkat atas lah gitu kan. Cuman kan Hmm. banyak ya Bu ya beasiswa-beasiswa yang bisa Melin ambil atau misalkan bisa Melin perjuangkan gitu untuk memperjuangkan cita-cita Melin sendiri. Cuman karena ya tadi faktor ekonomi akhirnya Melin juga mungkin apa ya bukan nilai sih kayak eh, keadaan yang membuat Melin berpikir bahwa oh kayaknya ya udah Melin apa cita-citanya pengen jadi guru aja nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting Hmm. Melin bisa jadi orang yang bermanfaat dan untuk universitasnya ya tadi gitu Melin apa kayak nggak mau yang terlalu jauh juga karena ya tadi orang tua gitu faktor orang tua juga. Tapi kalau Melin lihat teman-teman ya Bu ya, Hmm. kayak teman-teman Melin tuh kayaknya pada pada enak gitu hidupnya kayak pengen kemana diturutin kayak gitu ya. Yang penting mah apa sih kayak orang tuanya ngedukung, ekonominya juga ngedukung kayak gitu. Hmm. Suka insecure juga sih Bu lihat teman-teman kayak gitu. Itu sih Bu. Oke, itu yang Melin Karena rasakan ya. lingkungan pertama Mm-mm. karena lingkungan pertama juga anak-anaknya lumayan sih ekonominya yang kayak gitu menengah ke atas juga pasti lah Bu kayak apa ya suka ke bawah gitu tuh Bu. Hmm. Mungkin istilahnya kayak merasa minder gitu ya. Iya, Oke, oke tadi cuman ini sih Bu apa ya apa? cuman Melin ngerasa ada salah satu karena kan kenapa Melin juga pengen jadi guru ya Bu ya, ada ada salah satu guru motivasi Melin di sekolah gitu pengen jadi guru tuh, salah satunya yang guru matematika dan Melin juga suka sama pelajaran matematika gitu.
Pokoknya intinya kuliah di jurusan apapun itu, universitas apapun itu, yang penting Melin, yang penting ada hubungan sama hitung-hitungan. Nah itu gimana tuh Bu? Itu sih yang jadi masalahnya. Ya, jadi Melin untuk sekarang ini lagi pengen kuliah di jurusan perguruan gitu ya? Perguruan, Iya, ya dengan yang ada hitung-hitungan ya kayak misalkan matematika gitu. Kalau fisika iya apa enggak? Fisika. kalau fisika Kayaknya enggak itu ya. mah Bu enggak sih, enggak. Oh, berarti matematika karena Ini kalau terinspirasi. misalkan mat, kimia, matematika, IPA itu pokoknya yang ilmu selain fisika aja pokoknya. Maksudnya pelajarannya. Oke. Berarti sekarang ini emang Melin udah kepikiran untuk berada di jurusan mana dan universitas apa gitu ya. Tadi yang Melin jelaskan karena terinspirasi dari guru Melin. Nah, apa sih yang membuat Melin tuh terinspirasi dari guru Melin itu? Apakah sosoknya atau cara beliau mengajari murid-muridnya atau bagaimana? Iya, yang pertama tuh Bu sosoknya, sosok yang menyenangkan gitu. Kan banyak ya Bu orang malah nggak suka sama matematika, entah itu karena gurunya gitu kan, atau karena memang dia juga kemampuannya tidak ke apa, tidak tidak apa sih, tidak kemampuannya kurang gitu ya di bidang matematika. Kalau yang Melin tuh guru yang Melin disukai itu karena menyenangkan, pembawaannya enak, ibu pembawaan materinya. Jadi kayak beliau gitu kan menyampaikan materinya itu cepat gitu, cepat masuk kayak gitu tuh Bu. Jadi itu sih yang bikin Melin seneng gitu dan pengen seperti beliau. Cuman kan Melin juga Bu ya punya kepercayaan diri yang kurang juga. Jadi Melin kan katanya kalau jadi guru harus percaya diri, harus apa ya, bisa public speakingnya bagus gitu kan. Cuman Melin masih kurang sih Bu di situ. Jadi untuk saat Dan ini kepikiran juga sih Bu, apa tuh? dan kepikiran buat kayak ambil ekonomi juga, akuntansi gitu, atau penerbangan atau apalah itu tuh Bu. Jadi nggak terlalu ketemu banyak orang juga. Oh, jadi kayak dia kerjanya di belakang gitu ya. Iya, Dan dia juga kayak semacam hitung-hitungan. Dan Melin juga ternyata kebetulan minat banget di hitung-hitungan. Oke, iya. ekonomi. Oke, Melin, satu lagi nih yang mau Ibu tanya sama Melin mengenai pandangan Melin terhadap cita-cita atau impian atau kehidupan masa depan yang diimpikan oleh Melin ketika Melin kecil itu kayak gimana sih? Mungkin istilahnya ketika kecil tuh ketika Melin umur 6 tahun, ketika Melin SD, SMP gitu. Bagaimana? Melin ceritain ya Bu dari SD, dari kecil sih sebenarnya. Melin lupa Melin umur berapa ya. Melin tuh emang udah kata orang tua emang udah anaknya punya kemampuan lebih gitu di bidang perhitungan gitu kan. Terus pas Melin tanya juga mama Melin emang hitung-hitungannya emang lumayan pinter gitu kan. Terus akhirnya Melin masuk SD tuh, masuk SD tetap tuh Melin tetap unggul di situ gitu kan. Dan Melin juga sempat ikut olimpiade yang emang olimpiade matematika, IPA gitu yang tentang hitung-hitungan. Nah, otomatis kan Melin ngerasa kayaknya emang Melin di bidang ini nih gitu kan. Dia harus ditekunin di bidang matematika ini karena sesuai kemampuan Melin dan Melinnya juga minat gitu kan, Bu. Terus di SMP, kalau SMP Melin awalnya dia pengen jadi guru, terus kata mama, coba ya kalau misalkan kamu jadi dokter kayaknya bagus nih gitu kan, apalagi dokter katanya bisa istilahnya lebih ke faktor ekonominya tuh apa ya Bu ya, jadi dokter Menjamin, enak gitu lebih nanti menjamin gitu. masa depannya terjamin, iya lebih terjamin kayak gitu. Cuman ya tadi biayanya, cuman pas SMP itu Melin tetap sih tetap bisa unggul juga di IPA gitu kan, karena IPA salah satu ilmu yang nanti ada di kedokteran kan Bu, kayak gitu. Ada juga tuh guru yang Melin seneng di situ gitu kan. Terus pas Melin menginjak SMA kayak cita-cita Melin tuh pengen jadi dokter gitu kan, sampai Melin ikut salah satu eskul PMR namanya.
Cuman ya ikutnya niat nggak niat gitu tuh Bu. Karena kan PMR itu lebih ada ilmu kesehatannya juga kan. Terus mungkin tontonan Melin juga di rumah ada beberapa dokter yang bikin Melin motivasi Melin gitu, inspirasi Melin di rumah. Sampai Melin tuh di rumah kalau ada tayangan tentang kesehatan tuh bener-bener Melin apa ya, Melin lihat gitu, bener-bener niat banget buat tahu gitu dunia kedokteran seperti apa gitu. Dan akhirnya sekarang gitu ya Bu udah bilang ke orang tua pengen jadi dokter, ya nggak bisa gitu. Tapi Melin juga punya opsi yang lain, cita-cita yang lain kayak gitu, pengen jadi guru gitu. Itu sih Bu kalau cerita dari SD sampai SMA sekarang yang Melin jalanin. Jadi emang sejak kecil itu Melin emang orang tua pun udah tahu kalau misalkan Melin itu punya bakat menghitung gitu ya. Bahkan tadi yang Melin ceritain udah pernah ikut olimpiade gitu ya dan menang gitu. Tapi pernah nggak sih Melin tuh kepikiran cita-cita yang lain selain jadi dokter ketika waktu kecil? Oh waktu kecil nggak ada sih Bu, karena yang Melin lihat itu Dokter aja bukan gitu. waktu SD, enggak, waktu kecil itu guru, karena Melin lihat sosok inspirasi di sekolah itu pengen Iya, jadi iya. guru gitu. Jadi belum tahu tuh guru itu seperti apa sih kayak gitu Bu. Oke, itu jadi gambaran mengenai cita-cita atau impian atau pandangan Melin waktu kecil mengenai kehidupan yang Melin impikan gitu ya. Jadi Melin waktu kecil itu bercita-cita pengen jadi guru, pengen jadi dokter gitu ya. Dan orang tua pun udah percaya kalau misalkan Melin itu punya bakat di hitung-hitungan. Seperti itu ya. Iya. Oke, di sini Ibu bisa melihat gitu ya permasalahan pemutusan pemilihan karir yang Melin hadapi sekarang itu kan yang pertama keinginan yang berbanding mohon maaf jadi kayak semacam kenyataan kehidupan Melin yang berbanding balik dengan keinginan yang Melin punya gitu ya kayak tadi contohnya Melin Iya. mau jadi dokter tapi keadaan keluarga Melin atau misalkan dukungan keluarga Melin secara material tidak mendukung gitu ya. Jadi belum ada biayanya karena ya yang kita tahu biaya kedokteran itu lumayan mahal gitu ya. Bukan lumayan lagi, sangat Iya. mahal gitu ya. Sangat. Sangat mahal gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini Melin punya cita-cita juga, punya pilihan cita-cita lain yaitu menjadi guru. Tapi Melin merasa minat Melin di guru tapi bakat untuk public speaking-nya tuh belum ada gitu ya. Tapi untuk bakat Iya. menghitung yang mungkin nanti kemudian hari Melin bisa menjadi guru matematika itu ada gitu. Tapi untuk public speaking-nya, kepercayaan dirinya, terus berbicara di depan gitu ya, terus mengekspresikan diri di depan itu Melin belum punya bakatnya gitu ya. Padahal sebetulnya itulah yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, itu ya. Jadi kalau dilihat dari masa kecil Melin, memang keinginan kuat Melin untuk menjadi dokter itu ada hubungannya dengan masa kecil Melin karena Melin ternyata dari kecil itu udah melihat tentang kedokteran gitu ya, kesehatan ya yang tadi Melin bilang tentang kesehatan. Terus Melin juga udah pinter nih ternyata itu sejak kecil gitu. Jadi setidaknya logika Melin itu udah berjalan sejak kecil gitu. Karena kan kalau jadi dokter kan bakal banyak banget teori-teori yang harus dipelajari. Bahkan hitung-hitungan juga ada gitu ya. Istilahnya ya pelajaran yang sulit dipecahkan tuh ada gitu ya. Dan Melin ternyata sejak kecil itu sudah punya bakat itu. Makanya kenapa Melin juga kan atau pas kecil itu sering banget nonton tentang kesehatan gitu ya. Jadi makanya pas gede ini Melin pengen banget jadi dokter gitu itu. Nah, keinginan Melin untuk jadi guru sekarang juga ternyata dipengaruhi ketika masa kecil Melin yang melihat sosok guru sebagai inspirasi Melin gitu untuk bisa menjadi guru gitu ya. Itu juga sangat-sangat berpengaruh gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat permasalahan yang Melin kemarin ceritakan sama Ibu mengenai pola asuh keluarga Melin gitu yang lumayan keras yang membuat Melin sekarang ini mungkin merasa kurang percaya diri ya. Jadi kan tadi Melin bilang Iya Ibu. belum terlalu bisa nih Bu kayak berbicara di depan, jadi public speaking-nya itu kurang gitu ya. Nah itu mungkin bisa juga jadi
pola asuh yang Melin rasakan, yang Melin kemarin ceritakan kepada ibu, yaitu mengenai pola asuh orang tua Melin yang lumayan keras gitu ya. Itu menjadi penyebab kenapa Melin pada akhirnya ketika dewasa menjadi seorang yang pemalu gitu atau kurang percaya diri. Tapi bagaimanapun kita tidak bisa menyalahkan pola asuh orang tua gitu. Jadi mungkin di situ adalah tantangan Melin untuk bisa belajar. Nanti kan kalau misalkan Melin kuliah di jurusan perguruan tinggi tentang keguruan gitu. Nah, disitulah Melin waktunya untuk belajar public speaking, belajar untuk bisa mengekspresikan diri di depan, untuk bisa lebih percaya diri, karena bagaimanapun menjadi seorang guru kita harus bisa berbicara di depan, terus kita juga harus bisa mengekspresikan diri di depan, gitu, berpercaya diri di depan anak-anaknya, membuat suasana kelas itu menjadi hangat dan ceria gitu ya. Nah, semoga aja jika Melin nanti benar-benar masuk perguruan tinggi gitu ya, Melin bisa mempelajari itu dengan baik gitu ya. Nah, tadi mengenai permasalahan yang Melin hadapi gitu ya, kalau kita melihat kenyataannya atau kemungkinan-kemungkinan yang bakal Melin hadapi gitu. Yang pertama nih mengenai kedokteran gitu, mengenai jurusan kedokteran yang sangat-sangat Melin inginkan sejak kecil gitu ya. Tapi secara dukungan material keluarga Melin itu nggak ada gitu ya, atau kurang ada gitu. Kalau walaupun sebetulnya dukungan secara moral tuh keluarga Melin tuh sangat mendukung banget gitu ya mengenai cita-cita Melin sebagai dokter. Bahkan ya bagus nih kalau Melin jadi dokter gitu ya. Ibu pengen banget Melin jadi dokter, melihat Melin jadi dokter gitu ya, berada di bidang kesehatan gitu ya. Tapi ternyata kenyataannya adalah nggak bisa karena mungkin biaya kuliah kedokteran yang sangat tinggi gitu. Nah, kalau kita lihat lagi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi nanti gitu ya, ketika nanti misalkan pada akhirnya Melin benar-benar memilih jurusan kedokteran tapi biaya Melin nggak ada gitu, yang ibu takutkan nanti di tengah jalan itu Melin akan berhenti kuliah gitu, dan itu akan sayang sekali gitu ya. Seperti itu ya. Udah terlihat gambarannya ya yang ibu jelaskan tadi. Jadi itulah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ketika Melin benar-benar masuk kuliah kedokteran, tapi biayanya dari segi material atau dari segi dukungan material kurang mendukung gitu ya. Tapi adalah salah satu solusi yang bisa Melin lakukan, yaitu dengan mencari beasiswa kedokteran gitu. Karena kan di sini sekarang udah banyak banget universitas yang menyediakan beasiswa-beasiswa kedokteran seperti itu. Ya, nah kemungkinan-kemungkinan juga yang bisa kita pikirkan mengenai rencana pemilihan karir Melin di jurusan keguruan itu, sebetulnya sih ibu memikirkannya nggak ada masalah kok kalau misalkan sekarang Melin tuh nggak punya kepercayaan diri untuk berbicara di depan, untuk mengekspresikan diri di depan, atau public speaking-nya itu belum bisa gitu. Karena kan nanti ketika kuliah Melin justru akan belajar skills itu gitu. Jadi kemampuan-kemampuan itu akan Melin pelajari di perkuliahan itu ya. Jadi itulah kemungkinan-kemungkinan atau kemungkinan-kemungkinan dampak yang akan terjadi ketika misalkan Melin milih jurusan kedokteran ataupun Melin memilih jurusan keguruan gitu ya, yang dua-duanya sebetulnya Melin sangat inginkan gitu, seperti itu. Nah, sampai di sini mungkin Melin ingin bertanya atau mengungkapkan lagi permasalahannya. Iya, ada sih Bu. Kan tadi udah ya Bu ya, tentang jurusannya. Terus Melin kan tadi juga pengen masuk ekonomi kan, akuntansi kayak gitu. Nah itu, bentar dulu. Kayaknya nggak ada, tadi udah dipotong. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak, Mel? Nggak ada Ibu. Nggak ada ya? Oke, nah tadi kita sudah, Melin sudah mengungkapkan permasalahan-permasalahan karir Melin, dan Ibu juga sudah diskusi dengan Melin mengenai kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi oleh Melin ketika memilih pilihan karir yang Melin tadi ungkapkan sama Ibu, dan juga dampak-dampaknya gitu. Oke, dan mungkin untuk sesi selanjutnya kita akan bertemu lagi dengan pembahasan-pembahasan yang tadi dibahas oleh Melin dan Ibu, karena kini belum selesai ya permasalahannya, belum sampai titik temunya. Oke, sekarang Ibu pengen denger nih kesan dan pesan lagi gitu mengenai sesi yang sekarang tadi sudah kita lakukan.
Silahkan. Iya, kesan-pesan Melin, alhamdulillah ya Bu, alhamdulillah gitu kan Melin juga bisa nyeritain permasalahan yang Melin alami. Terus Ibu juga tadi sudah apa ya mengemukakan gitu kemungkinan-kemungkinan yang mungkin bakal Melin apa ya hadapi ketika Melin masuk jurusan kedokteran gitu kan. Itu sih Bu. Pokoknya itu aja. Oke, terima kasih juga ya Melin sudah memberikan kepercayaan kepada Ibu untuk mendengarkan cerita Melin, keluhan Melin, dan permasalahan-permasalahan Melin mengenai pemilihan karir yang Melin rasakan ini. Semoga di pertemuan selanjutnya kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menemukan solusi-solusi terbaik mengenai pilihan karir Melin. Oke. Oke, kita tutup ya sesi konseling karir pada hari ini. Terima kasih Melin, tetap jaga kesehatan. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Sama-sama Melin. Assalamualaikum Melin. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah ya kita ketemu lagi ya Mel. Iya. Gimana Melin hari ini kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana? Sehat? Alhamdulillah Ibu juga sehat. Keluarga pada sehat Mel? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Alhamdulillah. Oke, Melin, akhir-akhir ini aktivitasnya apa aja nih? Masih sibuk ngerjain tugas online atau gimana? Iya Bu, masih ngerjain apa? Itu tugas-tugas online dari Hmm. sekolah. Selain itu, aktivitasnya apa lagi di rumah? Aktivitasnya ya bantu-bantu kakak jualan Hmm. juga. Itu aja sih, bantu ibu bapak juga di rumah. Oke, jadi tetap produktif ya di rumah Iya. walaupun lagi pandemi. Ya, Melin, alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini di sesi ketiga ya, konseling karir yang sebelumnya kita sudah melakukan 2 sesi konseling karir. Nah, pada sesi sebelumnya kan Melin itu sudah menceritakan banyak hal mengenai permasalahan karir yang Melin rasakan kepada Ibu. Ibu sangat senang sekali Melin sudah mempercayakan Ibu untuk menceritakan tentang kebingungan Melin, kegelisahan Melin mengenai permasalahan pemilihan karir. Dan kita juga kemarin di sesi kedua sudah mempertimbangkan beberapa hal yang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi tentang pilihan karir yang Melin pikirkan pada saat itu gitu. Sudah mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan juga dampak-dampaknya gitu kan. Nah, untuk saat ini pada sesi kali ini Ibu akan mengarahkan kepada Melin dan istilahnya kita akan diskusi bareng-bareng ya mengenai pilihan karir yang Melin pilih seperti itu. Nah, kemarin kan setelah yang kita Ya, kemarin kan Melin sudah menceritakan tentang banyak hal mengenai kegelisahan dan apa yang Melin rasakan, kebingungan, kegelisahan, keresahan Melin mengenai pilihan karir, pemutusan pilihan karir. Nah, sekarang kita sama-sama diskusi nih, sebetulnya jurusan apa sih yang cocok setelah kita tahu permasalahan yang Melin hadapi gitu ya. Nah, di sini juga Melin bisa sama-sama menyampaikan pendapat. Bu, sebetulnya aku sih cocoknya di jurusan ini ya, di sini, di sini, di sini. Dan kita juga akan mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai apa-apa yang harus dilakukan Melin untuk bisa masuk ke jurusan atau universitas yang nanti Ibu arahkan. Dan kembali lagi keputusan ada di tangan Melin. Seperti itu ya. Iya Ibu. Oke, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan nggak, Mel? Enggak sih Bu. Enggak ya. Oke, di sini Ibu Iya. akan presentasi. Jadi nanti Melin bisa simak ya. Oke. Nah, Ibu akan memberi Iya. informasi mengenai prospek kerja ya. Prospek kerja di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di salah satu universitas. Ini Ibu ambil dari salah satu web ummetro.ac.id. Nah, yang pertama prospek kerja dari
jurusan bimbingan dan konseling. Kelihatan ya tulisannya? Iya, kelihatan. Kelihatan kok, Ibu. Iya, jadi kan program studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini kan dia ada ada bagian-bagiannya ya. Karena kan untuk menjadi guru itu kita belajar lagi apa namanya fokusnya kayak kita di sekolah kan pasti kita punya guru BK, punya guru sejarah, guru ekonomi, habis itu ada guru matematika ya, ada guru biologi, habis itu ada guru olahraga, banyak lagi ya mata pelajaran Iya. yang kita pelajarin di sekolah. Nah, apa aja sih prospek-prospek kerja yang dimiliki oleh masing-masing program studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, yang pertama ini Ibu akan jelaskan soal bimbingan dan konseling. Nah, lulusan bimbingan dan konseling ini biasanya dia jadi konselor di dunia pendidikan. Jadi boleh bisa di PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ataupun universitas gitu. Nah, selain mereka juga bisa jadi guru, konselor pendidikan, ya udah pasti kalau misalkan fakultasnya guru, dia pasti bisa untuk menjadi guru gitu. Dibutuhkan juga ternyata lulusan BK ini dibutuhkan juga sebagai tenaga konselor di pusat rehabilitasi lembaga permasyarakatan perkumpulan keluarga berencana Indonesia atau PKBI, konsultan pengembangan SDM, Badan Penasehat Pembina Pelestarian Perkawinan atau BP4, di Kementerian Agama, dan konselor dan konsultan pendidikan di lembaga-lembaga bimbingan belajar atau LBB. Nah, jika melakukan pendidikan sampai S2, lulusan dari jurusan bimbingan dan konseling ini juga bisa membuka praktik sendiri sebagai konseling untuk masyarakat umum atau sebagai konselor. Seperti itu. Nah, itu untuk jurusan bimbingan dan konseling. Yang kedua, ada pendidikan sejarah. Lulusan pendidikan sejarah ini disiapkan untuk menjadi pengajar atau guru sejarah. Melin kan juga punya tuh guru sejarah. Nah, itu. Selain itu, dengan melanjutkan pendidikan Iya. ke tingkat pancasarjana atau S2, lulusannya bisa menjadi dosen ilmu sejarah di perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta. Jadi nggak terjun ke dunia pendidikan aja. Jadi kayak prodi pendidikan sejarah juga dapat menjadi pengamat sejarah atau pakar sejarah yang handal. Nah, yang ketiga ini ada pendidikan ekonomi. Lulusan pendidikan ekonomi mempunyai lapangan kerja baik di bidang pendidikan maupun di bidang bisnis, perbankan, dan pemerintahan. Jadi kayak guru ekonomi, manajemen perkantoran, bisnis, dan akuntansi di sekolah menengah umum, kejuruan, atau juga bisa menjadi peneliti konsultan bidang keuangan, baik asuransi, perbankan, koperasi, dan multifinance dan lembaga swadaya masyarakat. Nah, yang keempat ini ada pendidikan matematika nih yang disukain sama Melin, yang menjadi minat Melin. Jadi lulusan prodi pendidikan matematika ini dipersiapkan untuk menjadi guru atau pengajar matematika di tingkat SMP atau SMA. Selain itu, lulusan dari prodi ini juga bisa menjadi entrepreneur handal di bidang pendidikan karena memiliki latar belakang ilmu pendidikan, memungkinkan untuk membuka bimbingan belajar, les, atau privat matematika sebagai alternatif belajar siswa di sekolah. Jadi selain nanti Melin mungkin bisa jadi guru gitu, atau bisa juga jadi dosen ketika sudah mengambil S2, Melin juga bisa membuka bimbingan belajar, les, privat, matematika untuk alternatif siswa-siswa yang belajar di sekolah gitu. Nah, yang kelima ada pendidikan biologi. Prospek kerja utama dari lulusan pendidikan biologi tentunya adalah menjadi seorang guru. Baik itu guru pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Jadi masih sama ya, sama kayak jurusan-jurusan matematika, dia bisa menjadi guru bidang studi gitu. Nah, yang keenam itu ada pendidikan fisika. Sama juga, jadi pendidikan fisika juga proses kerja utamanya yaitu menjadi seorang guru fisika gitu. Nah, tapi jika benar-benar tertarik untuk berkarir di bidang ini, bisa memulainya sejak bangku kuliah, karena biasanya mahasiswa pendidikan fisika yang sudah bisa bekerja mandiri dengan menjadi tenaga-tenaga pengajar fisika di lembaga-lembaga bimbingan belajar atau les privat. Jadi pendidikan fisika ini prodinya sangat dibutuhkan, maksudnya lulusan atau mahasiswa pendidikan fisika ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena kan biasanya pelajaran fisika itu yang paling susah gitu ya di bangku SMA gitu. Nah, bisa tuh buka kayak lembaga bimbingan belajar ataupun les privat. Nah, yang terakhir di sini informasinya mengenai pendidikan bahasa Inggris.
karena bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional, jadi lulusan bahasa Inggris juga memiliki prospek kerja yang sangat luas. Jadi nggak cuma jadi guru bahasa Inggris, nggak cuma jadi guru bidang studi, tapi ternyata bisa juga tuh buka bimbel juga bisa, buka kursus bahasa Inggris juga bisa. Tapi kalau misalkan emang bisa lanjut di pasca sarjana atau S2, bisa dapat gelar master dan menjadi dosen, lulusan bahasa Inggris ini juga bisa berkiprah karirnya menjadi semacam penerjemah, tour guide gitu ya, tour guide pariwisata, dan berbagai profesi lainnya yang menuntut keahlian berbahasa Inggris. Nah, itu beberapa prospek kerja dari 7 bidang studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, sampai di sini dari ke-7 bidang studi atau bidang studi lainnya gitu ya, nggak akan jauh beda ya. Kayak misalkan ada lagi nih yang belum ada di sini tuh kayak semacam pendidikan kimia gitu ya, pendidikan kimia, pendidikan sosiologi. Nah, itu juga sama aja. Prospek kerjanya ya berarti menjadi guru bidang studi sosiologi, bidang studi ekonomi atau kimia seperti itu. Nah, sampai sekarang nih yang tadi Ibu jelasin, mungkin Melin udah ada ketertarikan belum di jurusan ini deh Bu kayaknya gitu. Ada sih Bu, ada 3 jurusan yang bikin Melin tertarik. Apa tuh, jurusan apa? Pertama pendidikan ekonomi. Itu ternyata pendidikan ekonomi juga bisa. Kirain Melin tuh Bu, ekonomi itu cuman bisanya di perbankan. Terus dia masuknya ke beda fakultas kayak gitu. Ternyata ada di FKIP juga ya Bu. Iya, ternyata bisa juga di FKIP. Jadi, Terus yang kedua itu pendidikan matematika pasti. Terus yang ketiga pendidikan biologi. Itu sih Bu 3 jurusan yang mungkin Melin mau. yang jadi ya masih bingung Oke. gitu mengerucutkannya harus kemana gitu. Karena tiga-tiganya juga kayaknya bagus gitu tuh Bu. Iya, bener banget. Tapi kalau misalkan kita lihat dari permasalahan Melin yang sudah Terus ini Bu, Melin. universitas Kenapa? Universitas? yang Kenapa Melin? cuman iya penyaranan universitasnya aja sih Bu. Oke, kalau misalkan Ibu lihat dari permasalahan yang Melin rasakan kemarin ya, yang Melin ungkapkan kemarin gitu ya, mengenai cita-cita Melin itu sejak kecil ternyata punya cita-cita untuk menjadi guru, dan dari kecil Melin juga sudah pintar berhitung gitu ya. Benar ya? Iya, iya Berarti Ibu. berarti di sini kalau dikerucutkan, kayaknya Melin ini cocok di pendidikan matematika, betul nggak? Bisa jadi sih Bu. Oke, coba kita fokuskan ke pendidikan matematika boleh ya? Iya Ibu. Nah, setelah itu nanti kita cari fakultas dalam universitas yang terdekat. Kenapa Ibu bilang yang terdekat? Karena ketika mengingat lagi permasalahan yang Melin rasakan kemarin, yang Melin ungkapkan kepada Ibu kemarin kan, orang tua Melin sangat mendukung ya, sangat mendukung Melin untuk bisa berkuliah gitu, tidak melarang gitu, sesuai dengan apa yang Melin mau gitu. Tapi satu gitu, keluarga Melin nggak mau Melin jauh-jauh gitu, karena mengkhawatirkan Melin sebagai anak perempuan dan takut sakit, dan kesehatan Melin yang gampang sakit gitu ya. Betul? Betul kan? Betul Ibu, iya. Iya, betul. Berarti kalau kita lihat sih, berarti orang tua Melin itu pengennya di universitas-universitas terdekat ya. Iya Ibu. Nah, kalau kita Tapi lihat, kalau bisa akreditasinya juga bagus gitu tuh Bu. oke, yang akreditasinya bagus ya. Nah, kalau misalkan Ibu mau mengarahkan Melin di universitas terdekat yang masih dalam Banten gitu ya, dan akreditasinya bagus, di situ ada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, ini Untirta, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini Untirta. Untuk profilnya, kita lihat ya.
Untuk akreditasinya ya, ini Iya, kan Ibu. kalau dari segi lokasinya terjangkau ya. Untirta ini dia ada di kampus FKIP-nya dia ada di Serang, berarti kan masih ada di dalam Banten gitu ya. Nggak jauh dari rumah Melin yang ada di Pandeglang. Nah, dari profilnya ya mungkin ya Melin ya. Kita lihat dulu profilnya. Iya, Ibu. Profilnya, bentar. Untuk jarak, Untirta ini termasuk universitas yang masuk dalam kriteria yang orang tua Melin inginkan gitu. Benar ya? Karena kan lokasinya juga Iya. strategis, ada di Banten gitu. Sekarang kita lihat dulu ya status akreditasi dari fakultasnya sendiri. Oke. Nah, di sini ada Untuk status ini, Bu, apa? apa? Apa Mel? Enggak, Ibu lanjutin aja dulu. Oke, di Lanjutin dulu. sini ada status akreditasi jurusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tadi kan kalau kita lihat Melin kan pilihnya pendidikan matematika. Kita lihat di sini pendidikan matematika 2018 SK-nya sejak 2018 dia sudah terakreditasi A. Ya, nih. Betul ya? Nih, sudah terakreditasi A ya Mel ya? Wah, bagus ya, Bu. Udah A. Iya, berarti dia udah bagus. Udah terakreditasi A. Gimana nih kita lanjut cari informasi mengenai jurusannya? Iya, Ibu. Oke. Matematika. Jurusan matematika ya. Iya, Ibu. Oke. Mungkin kita sekarang ke informasi, karena di sini informasi perjurusan yang nggak ada. Sekarang kita cari informasi jalur masuknya mungkin ya? Iya, boleh, Ibu. Mm-mm. Kalau Oh, bisa, Bu, mungkin biayanya juga sih. oke. Biar maksudnya masih terjangkau atau enggak kayak gitu. Mm-mm. Nah, di sini ada, oke, di sini ada daftar seleksi pendaftaran perguruan tinggi. Mel, kelihatan ya Mel presentasinya? Kelihatan, Ibu. Kelihatan. Oke, di sini ada profil dari jurusan pendidikan matematika ya. Di sini Ibu bacakan ya visinya terwujudnya program studi pendidikan matematika yang unggul, berkarakter, berdaya saing di kawasan ASEAN tahun 2030. Kemudian misinya meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN. Meningkatkan kualitas kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman, mewujudkan tata kelola program studi yang baik, tepat, dan efisien. Oke, itu semacam visi dan misi yang ada di jurusannya. Nah, sekarang ini kita lihat nih yang tadi sesuai dengan Melin request sama Ibu, biaya ya, betul? Kita ke biaya Iya. dulu atau mau atau ini tuh jalur masuknya? Iya, jalur masuknya. Kayak jalur masuknya ya. Biasa kan ini. Menurut Iya. informasi dari web SPMB, penerimaan mahasiswa baru untirta.ac.id itu kategori PMB atau penerimaan mahasiswa baru itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Yang pertama ada SNMPTN, SBMPTN, SMMPTN Wilayah Barat, UMM D3, dan Pasca Sarjana. Berarti ada 3 kategori ya untuk
pendidikan matematika atau untuk S1 Iya. kan. Karena yang kategori keempat ini kan untuk yang D3 dan pasca sarjana. Nah, kalau misalkan yang SNMPTN nih, Ibu jelaskan dulu ya. Yang SNMPTN ini kan seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui nilai-nilai rapot si calon mahasiswa. Jadi nanti kalau misalkan Melin serius mau daftar di jurusan matematika Pak di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini, Melin silahkan untuk memperbaiki nilai rapot gitu ya. Masih bisa diperbaiki dari sekarang gitu ya. Bagaimana caranya nilai rapotnya Melin itu sejak semester 1 di kelas 10 itu jangan sampai turun gitu. Sampai nanti di kelas 11 semester 2-nya gitu. Nah, jadi jangan sampai turun, nanti setelah itu kita daftarkan, sekolah akan mendaftarkan ke sana, ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan nanti pengumuman juga akan disampaikan, semoga aja ketika nanti misalkan Melin beneran lewat SNMPTN, berarti kan jalur rapot bisa diterima. Itu untuk SNMPTN. Nah, SBMPTN itu apa? SBMPTN itu yang kedua, semacam tes tulis. Kalau tadi kan yang pertama itu kan dia tesnya lewat rapot ya. Kalau yang kedua Iya. ini tesnya lewat tes tulis, jadi lumayan agak ribet gitu Melin harus belajar. Kalau misalkan jurusan matematika dia masuknya berarti saintek ya. Saintek, kalau yang pelajaran IPS itu kan dimasuknya soshum, kalau ini masuknya saintek gitu. Jadi Melin belajar tentang IPA ya, belajar tentang sains ya, matematikanya harus dikencengin gitu ya, supaya nanti bisa lulus tes tulis di SBMPTN. Dan nanti pilihan pertamanya kalau bisa Melin langsung milih Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jadi langsung menjadi prioritas pertama gitu. Nah, yang ketiga ada SMMPTN Wilayah Barat. Nah, SMMPTN Wilayah Barat ini semacam kayak tes mandiri gitu. Jadi kalau tadi SNMPTN itu lewat rapot, SBMPTN itu lewat tes tulis, SMMPTN ini lewat jalur tulis juga, sama kayak SBMPTN, Saintek, Sosum, tapi dia lebih di akhir gitu ya pendaftaran atau seleksinya gitu, dan memakan banyak uang gitu. Karena yang nanti lulus lewat jalur SMMPTN wilayah barat ini nanti dia akan dikenakan uang pangkal seperti itu. Nah, ada yang bertanyakan nggak dalam kategori penerimaan mahasiswa baru di Untirta ini? Atau kita lanjut ke biaya yang tadi Melin tanya ke Ibu? Iya, lanjut aja dulu, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, ini Ibu dapat informasi yang lumayan valid dari web untuk biaya kuliah di Untirta. Oke, ya. Berdasarkan informasi dari website Untirta, besaran UKT untuk SBMPTN dan SNMPTN paling kecil itu dimulai dari, maksudnya golongan 1 gitu ya. Dari golongan 1 itu dimulai dari harga 500.000 sampai yang paling mahal adalah 7.500.000 per semester. Jadi biaya yang harus dikeluarkan itu per semester, bukan per bulan ya. Beda dengan sekolah. Seperti itu. Nah, itu sih paling gambarannya. Jadi golongan pertama sampai golongan terakhir itu bisa sekitar 500.000 di golongan pertama. Nah, golongan yang terakhir itu bisa sampai 7.500.000. Jadi maksudnya gini, maksudnya dari golongan itu sesuai dengan pekerjaan orang tua Melin. Kayak gitu, nanti akan disesuaikan nih dengan si universitas ini. Misalkan, kalau misalkan Melin orang tuanya guru gitu, atau buruh gitu, insya Allah nanti akan masuk kategori antara 1 sampai 2 gitu, yang berkisaran antara 500.000 atau 1 juta atau 2 juta. Seperti itu. Nah, sampai sini tadi setelah Ibu jelaskan banyak tentang prodi, pilihan Melin, dan universitasnya, ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin Melin tanyakan nggak? Nggak ada sih, Bu. Cuman ini apa, ternyata masih terjangkau ya universitas yang ada di Banten gitu tuh.
Iya betul. Jadi untuk biaya UKT-nya masih gitu. jadi masih sangat terjangkau gitu. Dari biaya UKT-nya, kalau menurut Ibu sih masih sangat terjangkau gitu ya. Terutama kalau misalkan nanti Melin benar-benar memasuki informasinya secara benar, secara valid gitu ya. Insya Allah akan sesuai eh, dengan dengan keadaan Melin gitu ya, dengan keadaan sungguh sama Melin. Jadi nanti akan disesuaikan dengan si universitasnya ini Melin masuk golongan berapa gitu. Dan selain harganya terjangkau, Melin juga terjangkau secara lokasi gitu ya. Dekat gitu ya, masih dekat di sekitar Banten gitu. Dalam Banten maksudnya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak, Mel? Ini Bu, apa, kan, pendidikan matematika itu nanti, apa, hal-hal yang perlu Melin, persiapkan untuk masuk ke pendidikan matematika itu seperti apa, Bu? Oke, sekarang kita masuk ke perencanaan ya, action plan-nya, betul ya. Jadi kita masuk ke perencanaan yang apa sih yang harus Melin lakukan Iya. untuk bisa masuk jurusan pendidikan matematika dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini. Oke, diskusi dulu deh sama Melin gitu ya. Nanti kan ketika misalkan Melin mau ikut, kita kita sekarang mempertimbangkan kalau misalkan Melin itu masuk lewat jalur SNMPTN tadi, yang jalur rapot ya, misalkan. Kira-kira apa yang harus Melin lakukan dari sekarang? Tadi kata perbaiki nilai-nilai yang ada di rapot kan, dari Hmm. kelas 10 sampai kelas 11. Nah, itu alhamdulillah sih Bu, nilai rapot Melin, selalu bagus gitu dan Hmm. di kelas juga alhamdulillah masuk 5 besar kayak gitu. Cuman kalau untuk nilai ya nggak bisa stabil ya Bu, maksudnya pasti ada turunnya kayak gitu. Nah, itu gimana Bu? Karena kan katanya harus dipertahankan. Hmm. Jadi itu nanti gimana? Oke, jadi kalau misalkan Melin mau masuk ke jalur rapot atau SNMPTN, ya tadi yang seperti yang Melin katakan betul sekali, Melin harus mempertahankan nilai-nilai Melin gitu. Dari Melin, alhamdulillah kalau misalkan Melin merasa atau Melin lihat di rapotnya dari kelas 10 sampai 11 itu Melin udah lumayan stabil gitu ya. Nah, gimana nih Bu ya cara mempertahankannya? Ya itu berarti karena kan sekarang Melin itu udah punya tujuan nih. Oh, saya mau masuk jurusan matematika gitu, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang mengharuskan saya untuk bisa seleksi secara mandiri, seleksi SNMPTN atau SBM atau nanti SMM misalkan gitu ya. Berarti ya itu Melin harus punya motivasi yang kuat gitu. Gimana caranya? Karena Melin sudah punya tujuan, jadi Melin harus bisa terus meningkatkan nilai Melin gitu ya. Atau bukan meningkatkan, tapi mempertahankan nilai Melin gitu. Karena kan tadi Melin bilang alhamdulillah selalu selalu punya nilai yang baik gitu ya, yang bagus. Nah, itu kalau misalkan Melin mau masuk lewat jalur SNM gitu atau jalur rapot gitu. Nah, gimana kalau misalkan Melin mau masuk jalur SBM atau jalur tulis gitu ya? Apa yang harus disiapkan nih Bu dari sekarang gitu? Melin bisa beli buku SBMPTN. Di situ kan ada biasanya ada pilihannya kalau di toko buku tuh ada Saintek atau Soshum gitu. Nah, yang Melin pilih itu apa? Saintek ya. Saintek. Karena kan jurusan matematika termasuk sains ya. Nah, Iya. jadi pilihlah nanti buku Saintek dari sekarang Melin mulai belajar mengenai isi-isi buku dari SBMPTN itu gitu. Dipelajarin sama Melin sebaik-baiknya. Kalau ada yang ingin ditanya kepada ibu atau kepada guru-guru yang lain program program studinya masing-masing silahkan ditanya, kayak misalkan ada yang sulit di bagian matematika silahkan ditanya ke guru matematika, terutama yang di sini karena Melin maunya masuk jurusan matematika bisa difokuskan ke matematika, misalkan bagaimana caranya bisa memecahkan soal masing-masing dari jenis soal yang ada di buku SBMPTN ini, tapi juga semua jenis soal dari mata pelajaran SBMPTN juga harus diselesaikan sama Melin gitu. Makanya nggak cukup 1 bulan, 2 bulan, atau 1 minggu, 3 minggu gitu ya untuk bisa belajar buku Saintek ini, belajar pelajaran Saintek ini. Jadi butuh ya minimal banget 6 bulan lah sebelum seleksi dilakukan, Melin udah harus belajar kayak gitu. Nah, sama juga solusinya atau action plan yang harus dilakukan sama Melin kalau misalkan Melin mau ikut SMM juga sama kayak jalur SBM, Melin harus belajar Saintek gitu.
Seperti itu. Oke, berbicara tentang perencanaan yang harus Melin lakukan, mulai dari sekarang, Ibu akan memberikan arahan kepada Melin, setelah tadi Ibu sudah memberi informasi sekian banyak yang mengenai jurusan dan universitas dari yang Melin yang sekiranya cocok dengan Melin, Melin juga harus punya motivasi yang kuat gitu dalam diri Melin supaya bisa terus belajar gitu. Maksudnya jangan sampai setelah nanti sesi konseling ini ya udah gitu sebagai cuman wacana aja atau perencanaan, tapi harus ada yang namanya aksi dari Melin gitu ya, tindakan gitu. Setelah ini Melin harus belajar, harus punya tekad kuat untuk belajar karena Melin punya tujuan untuk bisa masuk Tujuan. jurusan pendidikan matematika Fakultas Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kayak gitu. Ada yang mau tanyain lagi nggak sampai sini? Nggak ada sih. Oke, nggak ada ya. Nggak ada sih, Bu. Oke, sekarang karena kemarin Ibu sudah mengatakan kepada Melin mengenai kemandirian Melin dalam pemutusan pilihan karir ini, Ibu akan serahkan kepada Melin sepenuhnya tanpa provokasi apapun ya. Ibu kan tadi cuma memberi informasi doang kepada Melin ya dan membimbing dan mengarahkan. Silahkan Melin putuskan gitu. Sekarang fokus Melin mau di mana, mau jurusan apa, mau fakultas apa, mau univ apa. Tadi kan Ibu udah kasih beberapa informasi mengenai jurusan kan. Terus kayaknya emang Melin insya Allah sih Bu udah mantep ke pendidikan matematika yang ada di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Terus ya jalurnya juga kayak daftar SN dulu kali ya, SNMPTN. Tapi Melin juga tetap harus belajar SBMPTN kayak gitu kan untuk kalau misalkan Melin akhirnya gagal gitu ikut SNMPTN. Itu sih Bu pendidikan matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Karena kan biayanya juga terjangkau, lokasinya juga terjangkau gitu. Dan untuk izin orang tua sendiri, insya Allah sih diizinin kayak gitu. Dan lingkungan juga sangat mendukung sih ke situ gitu. Dan itu Oke. juga sudah istilahnya sesuai gitu sama minat dan bakat dan minat kepribadian yang sudah Melin ketahui gitu dalam diri Melin sendiri kayak gitu. Oke, berarti keputusannya alhamdulillah sekarang sudah ada bahwa Melin akan memilih jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oke, nah alhamdulillah Ya, ya Melin bisa dengan tekad dengan semangat yang kuat bisa memutuskan pilihan karir ini dan Ibu juga pengen semangat ini jangan sampai luntur di tengah jalan supaya Melin nanti tetap komitmen dengan tujuan Melin yaitu untuk bisa kuliah gitu ya. Kuliah di jurusan Matematika Fakultas Pendidikan dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa seperti itu. Jadi karena Melin sudah berkomitmen kuat untuk bisa menetapkan pilihan karir ini, Melin juga harus berkomitmen untuk terus berusaha dan berdoa. Kayak gitu. Betul ya, Mel? Dan jangan lupa juga Melin harus tetap meminta restu kedua orang tua. Ya, iya Ibu. silahkan dibicarakan kepada kedua orang tua. Melin pengen di sini, gitu, pengen maaf Pak, Melin Iya, pengen di jurusan ini, di fakultas ini, di univ ini, mohon doa restunya. Sekarang Melin sedang lagi berusaha kayak gitu. Ya, Melin. iya Ibu. Oke, sampai sini ada yang mau Melin katakan lagi nggak? Atau Melin sampaikan lagi? Nggak ada sih Bu. Udah Nggak cukup, ada. udah Cukup ya? ya. Oke, tadi Iya, kita sudah banyak berdiskusi mengenai jurusan, prospek kerja, jurusan, fakultas, serta biaya-biaya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Alhamdulillah hari ini Melin sudah memutuskan dan sudah membuat keputusan yang kuat dan juga berkomitmen ya untuk bisa menetapkan tujuan Melin, pilihan karir Melin di pendidikan matematika, fakultas keguruan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Semoga sama Allah dilancarkan urusannya dan Melin juga dikuatkan tekadnya, terus diberi keistiqomahan untuk terus selalu berusaha dan berdoa seperti itu. Nah, Melin, untuk sesi kali ini alhamdulillah berjalan lancar. Sudah ada keputusan yang Melin tetapkan secara mandiri gitu ya.
mungkin terakhir sebelum Ibu tutup sesi ini, pengen lagi ngedengerin Melin mengenai kesan dan pesannya ya. Pesan-pesan dari sesi konseling sekarang ini. Ya, kesan pesan Melin setelah mengikuti kegiatan konseling hari ini, mungkin dari sesi dari sebelumnya sampai hari ini tuh benar-benar berbagi cerita atau permasalahan yang Melin alami, tapi Melin juga bisa menemukan solusi gitu dan bisa mengambil keputusan. Mel, keluar sendiri lagi tahu. Lanjut aja ya. Iya. Kedengeran, tapi ulangin lagi aja nggak apa-apa. Dari Dinda nanya aja ya. Iya. Oke, mulai. Ya, Melin, sekarang mungkin bisa Melin paparkan kepada Ibu kesan pesan mengenai sesi konseling karir pada hari ini. Silahkan. Oke, Melin, sekarang sebelum ditutup sesinya, silahkan Melin untuk memaparkan kesan pesan Melin terhadap konseling karir pada kali hari ini. Silahkan. Iya, Ibu. Sebelumnya Melin ucapkan terima kasih sama Ibu. Alhamdulillah sesi konseling kali ini tuh benar-benar luar biasa, dari sesi pertama sampai sesi konseling yang ini sangat sangat bermanfaat buat Melin gitu kan. Bukan cuma Melin bisa berbagi permasalahan yang Melin alami ke Ibu, tapi juga bisa mendapatkan beberapa informasi dan sehingga Melin bisa universitas mana kepribadian dengan Melin kayak gitu. Dan Melin juga Ibu juga telah mengarahkan Melin gitu kan ke pemilihan karir Melin, sehingga Melin juga mungkin harapan Melin untuk meraih cita-cita atau masa depan yang lebih baik, insya Allah gitu bisa Melin rencana gitu yang bisa Melin terapkan gitu untuk meraih pemilihan karir yang telah Melin pilih itu kayak gitu Ibu. Terima kasih Melin atas pesan-pesannya. Oke, sekarang Ibu sangat mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya kepada Melin karena telah mengikuti sesi ketiga ini di konseling karir. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan. Kita ketemu lagi di sesi konseling berikutnya, oke? Jadi kita belum selesai ya. Nanti kita akan Iya ada Ibu. pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih Melin. Semoga tetap sehat selalu, jaga kesehatan. Salam buat orang tua. Iya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu. Assalamualaikum Melin. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah ketemu lagi. Melin gimana kabarnya, sehat? Iya Ibu, kita ketemu lagi ya. Alhamdulillah Ibu sehat. Keluarga Melin juga Ibu sehat ya? gimana? Iya, Alhamdulillah. Ibu alhamdulillah juga sehat, keluarga Ibu juga sehat. Alhamdulillah ya, kita hari ini ketemu lagi di sesi konseling karir setelah kita mengadakan 3 kali pertemuan ya sebelumnya ya. Sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Dan sekarang Iya. dan sekarang kita ada di sesi selanjutnya mengenai konseling karir ini. Nah, kemarin itu kan kita udah diskusi banyak hal ya tentang pemilihan karir
yang sudah ditetapkan oleh Melin sendiri, keputusan yang sudah ditetapkan oleh Melin gitu. Ibu juga udah ngasih tahu ke Melin mengenai informasi-informasi dari jurusan, fakultas, kemudian universitas yang insya Allah akan Melin perjuangkan gitu. Dan Ibu juga melihat betul semangat Melin saat itu untuk bisa menggapai cita-cita Melin gitu. Nah, sekarang setelah beberapa hari di konseling karir terakhir, kita kan sudah merencanakan atau melakukan sebuah action plan di mana Melin juga tahu nih dan Ibu juga mengarahkan kepada Melin juga setuju untuk melakukan beberapa hal yang bisa dilakukan Melin untuk bisa menuju ke sana gitu, untuk bisa menggapai cita-cita Melin masuk jurusan masuk jurusan fakultas dan univ yang Melin inginkan. Oke, sampai saat ini udah sampai mana nih Mel progresnya? Boleh diceritain sama Ibu. Ya, baik Ibu. Alhamdulillah dari saran-saran Ibu kemarin itu, Melin lebih fokus mempersiapkan di SBMPTN ya Bu. Karena kan kalau SNMPTN itu lebih kayak rezeki lah ya gitu kan. Itu mah bisa diterima atau enggak gitu kan, pahit-pahitnya takut nggak diterima, jadi harus mempersiapkan SBMPTN kayak misalkan beli buku-buku yang ada hubungannya sama SBMPTN kayak gitu. Terus juga udah mulai latihan-latihan beberapa soal, terus sama belajar belajar bersama juga sama teman-teman gitu, ngerjain soal-soal yang memang nanti keluar gitu di SBMPTN itu. Oke, Itu sih Bu sejauh ini alhamdulillah. persiapannya. Oke, kalau misalkan pola jadwal belajarnya udah teratur atau bagaimana Mel? Alhamdulillah Ibu udah mulai ngelis gitu kan beberapa ngelis jadwal gitu kan. Hari apa aja, sampai jam berapa aja harus belajar kayak gitu. Alhamdulillah udah sih Bu. Ya, karena kan tadi kan Melin bilang lebih fokus untuk memperjuangkan SBMPTN ya, karena SNMPTN itu rezeki ya, betul banget gitu. Berarti kan kalau misalkan Melin fokus untuk memperjuangkan SBMPTN, tentu perjuangannya juga harus lebih keras gitu, atau belajar lebih ekstra gitu, karena saintek juga ya yang harus dipelajari oleh Iya, Melin gitu. Nah, coba Ibu pengen tahu jadwal belajar seperti apa yang Melin lakukan setiap hari gitu. Kapan jadwal belajar SBMPTN, kapan mengerjakan tugas sekolah gitu kan, harus bisa memanage waktu atau membagi waktu. iya. Kalau untuk belajar tugas sekolah itu biasanya setelah guru memberikan tugas pelajaran, kalian biasanya langsung kerjain Ibu. Mungkin dulu suka kayak gimana mood gitu kan, tapi sekarang lebih kayak berpikir Melin harus belajarnya double nih, karena kan harus ngerjain tugas sekolah juga, harus ngerjain SBMPTN juga. Kalau SBMPTN, ya Melin biasanya dijadwalin setiap hari sih sebenarnya, cuman nggak terlalu lama juga sih Bu belajarnya, kayak cuma 2 jam, nanti istirahat lagi. Nanti kalau misalkan, jadi benar-benar kayak otak tuh nggak terlalu diporsir banget gitu. Takutnya nanti yang ada malah kelelahan gitu tuh Bu. Tapi tetap ada jadwal setiap harinya gitu. Oke, jadi pola jadwal belajarnya sudah mulai teratur ya Mel ya. Tinggal Iya Ibu. dikonsistenkan gitu ya. Setiap harinya harus berlanjut seperti itu. Jadi minimal mungkin 1 jam dalam sehari atau 2 jam dalam sehari itu belajar SBMPTN gitu. Kayak gitu ya Mel. Nah, Iya Ibu. untuk ke orang tua udah bicara secara baik-baik mengenai pilihan Melin sendiri. Eh, Alhamdulillah udah sih Bu, cuman baru diskusi sedikit aja gitu terkait apa jurusan yang bakal Melin ambil kayak gitu. Cuman tetap sih orang tua tuh ngedukung gitu kan. Gimana Mm, Melinnya sendiri sih Bu. mm. Oke, berarti Jadi orang tua ikut gitu yang penting Melinnya dia kayak berarti jadwal belajar Melin sudah mulai teratur ya.
terus Melin juga udah mulai konsisten dengan jadwal belajarnya, berarti Ibu bisa bilang bahwa perkembangan dari action plan atau hal-hal yang kita rencanakan kemarin atau perkembangan dari konseling karirnya sudah ada ya, perkembangannya berkembang dengan baik gitu. Progresnya Melin bisa dibilang alhamdulillah berjalan dengan baik seperti itu. Jadi berarti apakah sekarang ini Ibu pengen nanya masih ada keraguan di dalam hati Melin mengenai pilihan karir yang Melin putuskan? Sebenarnya ada sih Bu, ragunya takut itu nggak lolos itu Bu SBMPTN karena kan katanya SBMPTN itu lebih sulit ya Bu soal-soalnya dari intinya tingkat analisisnya tinggi gitu kan dari beberapa soal kayak tes tes apa ya yang kayak aritmatika, tes-tes yang benar-benar itu analisisnya tinggi itu sih Bu keraguannya gitu takut nggak lolos kayak gitu aja. Oke, jadi semacam ketakutan gagalnya itu ya? Iya. Iya, kalau misalkan boleh Ibu sampaikan sama Melin, sekarang berusaha aja dulu gitu ya, untuk hasil akhirnya itu jangan dulu dipikirin, karena kalau mikirin hasil akhirnya emang kadang kita jadinya malah nggak berusaha gitu, malah jadi nyerah duluan gitu. Kalau misalkan emang niatkan untuk belajar ini untuk bisa gitu ya, untuk menuntut ilmu, insya Allah semoga sama Allah dikasih kemudahan gitu ya. Jadi menang lagi ya. Jadi maksudnya berhasil ataupun tidaknya itu kita serahkan lagi pada Allah kan seperti apa yang Ibu bilang kemarin, selain berusaha kita juga harus berdoa gitu. Jadi berdoa ini jadi salah satu tawakal kita, jalan tawakal kita. Jadi apapun yang diputuskan, apapun hasilnya nanti itu adalah keputusan yang terbaik gitu. Atau mungkin memang kalau misalkan tahun ini gitu ya, naudzubillah Melin belum lolos gitu SNM atau SBM atau ujian mandiri, mungkin sama Allah disiapinnya tahun depan gitu untuk bisa masuk universitas atau jurusan yang lebih baik lagi gitu. Jadi apapun hasilnya yang penting sekarang Melin berusaha secara maksimal biar nanti Allah lihat usaha Melin gitu dan Allah kasih deh hasilnya yang terbaik untuk Melin kayak gitu ya. Iya, amin Ibu. Masih ada lagi keraguan-keraguan yang ingin disampaikan? Enggak sih Bu, cuman itu aja sebenarnya. Oke, cukup ya. Berarti sekali lagi bisa Ibu bilang Melin ini termasuk salah satu konseli yang perkembangan atau progresnya ini terbilang baik gitu ya dan berkembang. Tinggal konsisten terus sampai nanti waktunya tiba SBMPTN atau ujian mandiri yang Melin bisa mengisi soal dengan tenang dan terus bertawakal, terus berdoa, jangan lupa mungkin bisa diimbangi dengan tahajud, duha gitu ya, dengan tilawah Al-Quran juga gitu. Jadi semoga Allah juga memberkahi setiap usaha-usaha yang Melin lakukan gitu. Dan jangan lupa terus minta doa restu kepada orang tua. Seperti itu ya Mel. Iya Ibu. Oke, ada lagi nggak nih Mel yang mau disampaikan? Mengenai apapun deh. Nggak ada sih Bu. Nggak ada. Cukup. Kalau nggak ada, Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada Melin karena sudah dengan sangat baik mengikuti seluruh kegiatan konseling karir dari sesi 1 atau pertemuan pertama sampai sekarang ini ada di pertemuan terakhir atau sesi keempat ya. Makasih banyak kepada Melin. Semoga harapan-harapan Ibu tentang Melin untuk bisa lulus SBMPTN atau lulus SNM atau lulus ujian mandiri, intinya Ibu berharap Melin tahun ini bisa kuliah, memasuki universitas dan jurusan yang Melin impikan gitu ya. Ya Mel ya, amin. Amin. Amin, oke. Iya Ibu. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Melin, kata-kata terakhir. Jadi mungkin pesan-pesan dari Melin. Iya Ibu kata-kata. Iya, Meli juga ingin mengucapkan banyak terima kasih sama Ibu karena dari sesi pertama sampai sesi terakhir sudah sangat-sangat membantu Melin gitu kan. Apa? Bukan cuman Melin bisa cerita tentang permasalahan Melin, tapi Ibu juga bisa mengarahkan, bisa membimbing, bisa membantu juga gitu. Beberapa solusi alternatif, terutama permasalahan Melin yang berkaitan dengan pemilihan karir gitu kan. Yakni jurusan sama universitas yang akan Melin pilih setelah Melin lulus kelas 12 SMA ini kayak gitu. Terima kasih banyak Ibu. Semoga Allah juga membalas semua kebaikan Ibu dan Ibu terus menjadi apa ya guru BK yang bisa menginspirasi banyak orang
bisa memotivasi banyak Amin. orang juga. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke, jadi semoga Melin tetap konsisten ya dengan usaha-usaha Melin untuk bisa menggapai cita-cita Melin. Ibu akan bantu doa selalu kalau misalkan ada yang dibingungin lagi sama Melin atau keraguan apapun, boleh disampaikan lagi sama Ibu. Nanti ketemu lagi kita di sesi, mungkin kita mengadakan sesi selanjutnya gitu ya. Yang penting Melin sekarang ini tetap berusaha sebaik mungkin dan jangan lupa bertawakal atau berdoa. Ya, terima kasih Melin. Sukses selalu, Iya Ibu, semoga siap. impiannya tercapai. Iya sama-sama. Ya, Ibu tutup ya. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.